Halo, nama saya Muhammad Fadli Zohak. Pada video kali ini saya akan membahas tentang hidrolik. Dan saya di sini tidak sendiri, saya bersama rekan-rekan saya. Dan saya akan panggilkan satu persatu. Perkenalkan, nama saya Laurentius Rakas Basaskoro. Perkenalkan, nama saya Rizky Walid Syaputro. Perkenalkan, nama saya Ilham Abdillah. Perkenalkan, nama saya Roberto Saldias Guardia. Ya, inilah kami dari kelompok 3 Fisika. Tonton terus videonya sampai selesai. Jangan lupa Like, comment, and subscribe. Thank you. Ya, selamat malam teman-teman. Di sini saya dan teman-teman saya akan menjelaskan bagaimana pengaplikasian sistem hidrolik pada kehidupan sehari-hari. Contohnya ya seperti di sistem mobil ini. Mau tahu bagaimana dan apa saja bagian-bagian yang ada di sini? Yuk, kita tanya pada narasumber langsung. Ya, Mas, mau nanya dong, gimana sih hidroliknya bisa digerakkan atau gimana sih cara-cara yang dari hidrolik ini? Cara-cara hidrolik ini yaitu menggunakan angin. Yang pertama yaitu harus menggunakan kompresor dulu. Dari kompresor kita baru ke hidrolik. Hidrolik itu kompresor bisa langsung ke air juga semuanya. Intinya mah dari hidrolik itu yaitu angin sama listrik. Terus sumber anginnya itu dari mana ya, Mas? Sumber anginnya dari kompresor di dalam. Cara naik dan turunnya ya dari pompa ini nih, karena ada keran kan dua, yang di pompa satu, yang satu lagi mati nutup. Kalau yang pengen naikin ya yang satu lagi belah kanan harus ditutup. Kalau pengen turun yang belah kanan masih buka. Ya, pada kinerja hidrolik ini terdapat alat yang bernamanya valve yang dihubungkan dengan pipa angin. Lalu setelah valve itu dihubungkan dengan pipa angin, maka dengan cepat angin akan mengalir ke tabung hidrolik. Lalu tekanan angin tersebut akan langsung berinteraksi dengan oli yang terdapat dalam tabung hidrolik mobil atau motor. Lalu karena adanya gaya interaksi antara angin dan oli dalam hidrolik tersebut, maka piston dari dalam tabung akan secara perlahan keluar dari tabung hidrolik tersebut. Nah, supaya piston itu mampu terdorong ke atas mobil atau motor untuk mengangkat beban, lakukan penyesuaian pada tutup valve untuk mengatur atau untuk menyesuaikan ketinggian pada hidrolik yang diinginkan.
sudah mencapai ketinggian sesuai keinginan kita, sesuai yang diinginkan pada hidrolik, maka segera tutup valve. Nah, jika ingin melakukan pengereman pada ketinggian hidrolik, lakukan dengan menutup valve dengan cepat, dengan cara menutup valve, kemudian langsung buka valve 2 dan langsung ditutup kembali dengan cepat. Bila sudah selesai mencuci dan hendak menurunkan hidrolik dan dibersihkan, langsung bukalah valve 2 supaya tekanan angin yang terdapat pada tabung hidrolik akan keluar semua dari valve 2 tadi. Meskipun valve 2 sudah dibuka lebar dan mengeluarkan suara angin yang sangat kencang, itu tidak membahayakan kendaraan karena hidrolik akan tetap turun secara perlahan. Jika valve 2 dibuka dan menimbulkan semburan oil, sebenarnya ini tidak berbahaya karena oli ini hanyalah oli dari sisa yang tersimpan di dalam pipa instalasi hidrolik motor atau mobil, di mana nantinya oli ini akan habis dengan sendirinya. Langsung saja kita ke pengaplikasian hidrolik. Nah, di sini ada 2 tuas. Yang pertama tuas untuk membuka agar angin ini adalah tuas untuk membuka agar angin ini masuk ke dalam tabung lalu hidroliknya terangkat. Dan ini tuas yang kedua, yaitu tuas untuk membuang angin agar hidroliknya turun seperti yang kita inginkan. Mari kita coba. Karena ini sudah posisi dalam terangkat, mari kita turunkan hidrolik pelan secara perlahan. Wow, akhirnya aku tahu bagaimana mesin pengangkat mobil bisa mengangkat mobil. Padahal gaya yang diberikan tidak terlalu besar. Mesin pengangkat mobil terdiri dari 2 tabung berhubungan dengan diameter berbeda yang diisi cairan. Gaya tekan pada pengisap pertama digantikan oleh udara. Ketika alat ini dioperasikan, udara bertekanan tinggi dialirkan ke reservoir. Tekanan tersebut diteruskan oleh zat cair ke penghisap kedua, sehingga diperoleh gaya angkat yang sangat besar yang dapat mengangkat mobil bahkan sampai ketinggian 1,5 meter. Sampai jumpa. Oke, pada kali ini saya akan menjelaskan tentang kelemahan dan kelebihan sistem hidrolik. Yang pertama yang saya akan bahas yaitu kelebihannya. Yang pertama, memindahkan tenaga yang besar dengan menggunakan komponen yang relatif kecil. Yang kedua, mudah dipindahkan dalam arah kebalikan. Yang ketiga, melumasi dan merawat sendiri sehingga usia pakai lebih panjang. Yang keempat, fleksibilitas. Komponen-komponen hidrolik bisa dipasang pada kendaraan hanya dengan mengalami sedikit sekali masalah. Yang kelima, kontrol atau operator melakukan kontrol relatif sedikit atas berbagai macam kecepatan dan gaya. Yang selanjutnya saya akan membahas tentang beberapa kelemahan yang ada pada sistem hidrolik. Yang pertama, rawan terhadap kecelakaan akibat tekanan tinggi dari fluida. Yang kedua, kebocoran kecil bisa berakibat fatal baik pada pemindahan tenaga maupun penyebab kecelakaan. Yang ketiga, sistem hidrolik memerlukan bagian dengan tingkat presisi tinggi. Yang keempat, membutuhkan perawatan yang intensif sehubung dengan iklim atau cuaca supaya
supaya tidak mudah terkena karat, kotoran, dan pencemaran oli. Ini adalah gambar sebuah mobil yang kita lihat di tempat pencucian steam mobil ya. Nah, bagian bawahnya tidak kita lihat, kira-kira sketsanya seperti ini. Jadi di bawah mobil itu ada luasan perampang atau bisa juga disebut penghisap gitu, dan penghisap ini terhubung oleh fluidanya berbentuk minyak ke luasan perampang atau penghisap yang lebih kecil lagi di seberang yang lain, di sisi yang lain. Jika penghisap yang sebelah sana, sebelah kiri, kita sebut saja dengan luasan A, dan penghisap yang lebih besar sebelah kanan kita sebut saja dengan B, maka beban di atas, beban dari mobil itu memberikan bebannya terhadap penghisap yang besar ini. Nah, lalu kemudian berarti memberikan tekanan, yaitu gaya persatuan luas. Nah, berdasarkan prinsipnya Pascal bahwa dalam ruangan tertutup tekanan dari fluida diteruskan ke segala arah. Nah, fluida yang di dalam dongkrak itu tertutup, maka dia meneruskan tekanannya ke segala arah sampailah tekanannya di penghisap yang lebih kecil, ya, penghisap yang itu yang A. Nah, gara-gara diteruskan ke segala arah sama besar, maka tekanan di bagian yang besar, penghisap yang besar di B dengan penghisap yang kecil itu sama, ya. Maka kita bisa menuliskan bahwa pressure di A, PA itu sama dengan pressure di B, BB. Nah, kita ingat kembali bahwa tekanan itu adalah F per A. Maka kita bisa menuliskan berarti F per A di A sama dengan F per A di B. Mobil ini punya massa 1.500 kg. Ya. Luas penampang di bawah mobil itu tentu saja 500 cm persegi, dan luas penampang yang kecilnya yang ada di seberangnya sebut saja 5 cm persegi. Nah, pertanyaannya, berapakah gaya yang harus ditahan di luas penampang yang kecil agar bisa menahan berat mobil tersebut? Oke, berat mobil yang ini. Jika kita lihat bahwa mobil memberikan bebannya ke penghisap yang besar, ya, bebannya itu adalah gaya berat mobil. Gaya berat mobil itu M kali G. Jika kita anggap gravitasinya adalah 10 meter per sektor kuadrat, maka kita akan mendapatkan gaya yang diberikan oleh mobil terhadap penghisap yang besar adalah 15.000 Newton, ya, sehingga kita bisa masukkan ke persamaan Pascal yang tadi, FA per AA, yang dimana F-nya adalah gaya dan A-nya adalah luas penampang, sama dengan FB per AB. Gitu. Nah, kita ingin tahu gaya di A, di luas penampang yang kecil. Oke, maka FA per 5 cm persegi sama dengan, kita masukkan FB-nya 15.000 per 15.000 Newton per 500 cm persegi. Ya, bawahnya cm persegi sudah sama, bisa kita coret saja cm perseginya, sehingga FA gaya di A yang diperlukan untuk menahan beban mobil itu adalah 5 dikali 150 per 5, ya, 150 itu karena tadi dicoret ya, antara 15.000 dengan 500. Oke. 5 dikali 150 dibagi 5 akan menghasilkan 150 Newton. Ya, inilah keuntungannya. Untuk menahan berat mobil yang 15.000 Newton ini, kita hanya butuh gaya sebesar 150 Newton, ya, perbandingan yang lumayan besar. Oke. Itulah salah satu keuntungan dengan menggunakan dongkrak hidrolik gitu. Berdasarkan pembahasan materi yang telah kami sampaikan, kami menyimpulkan bahwa pada dasarnya penggunaan sistem hidrolik
pasti akan mengalami penurunan bawaan sehingga keluarganya akan perawatan untuk menjaga agar kualitas kerja sistem tersebut tetap baik. Perawatan atau pemeliharaan dapat dilakukan dengan memperhatikan pada gerakan hidrolik yang mengukur gerak naik turun lengan utama. Apabila memenuhi kejagalan atau memperhatikan, maka perlu dilakukan perbaikan sehingga dapat mendapatkan penggunaan hidrolik. Yang pertama, menjaga potensi, yang kedua, menjaga juga volume lidah, yang ketiga, perawatan belum masak, dan yang keempat, pemeliharaan cairan hidrolik. Begitulah kesimpulan sistem hidrolik yang dapatkan. Terima kasih. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf, semoga berguna